Nah, pemirsa, kita sudah terhubung dengan penciptanya langsung, pencipta lagu Kita Bading Sanak. Selamat sore Om Dino Sirajudin, apa kabar? Kedengaran ya suara saya? Kedengeran jelas Pak. Sekali Om Dino, apa kabar Om Dino? Alhamdulillah. Senang bisa ketemu Hafiz. Dan satunya siapa tuh penyanyi? Hani saya. Iya, Hani Pak. Wih, halo, Pak. Ingat aja pian malah lawan nang bunga-bunga. Iya. Ano tarang panjana. Hani membaca ngarannya Hani. Oh, Hani. Ini yang pemain keyboard namanya Rizky, Pak Ya. Rizky Biala, salam. Salam, Pak. Cucu Haji Ogoh. Tahu juga siapa. Om Nino saya ajak kelapian. Nah, Alhamdulillah. Om, ulun langsung aja namanya enak betakun. Tah rasa himung ada juga, rasa bangga ada juga. Imbah mendengar kabar dulu pertama bahwa Pian meluncing lagu Banjar. Yang dilaunching hari Selasa kemarin Om lah. Di sela-sela kesibukan Pian ini kenapa jadi Pian menciptakan lagu Banjar pulang nih Om? Apa yang membuat Pian jadi hendak menciptakan lagu pulang? Ya. Pertama ya rindu aja kan, terakhir dulu kan maulah lagu Baras Kuning bersama almarhum Pak Rasmi Darusman. Waktu itu iseng aja karena ada lomba cipta lagu setiap hari jadi provinsi hari jadi kota Madia ya tahun 80-an. Jadi udah beberapa kali lomba coba-coba 4 lagi orang Banjar tuh. Sekalinya alhamdulillah masuk lagunya masuk besar lah. Yang Baras Kuning itu. Sejak itu kada pernah lagi baulah lagu Banjar, banyak mendengarkan aja soalnya ada kesibukan di kantor gua dan banyak cabang hobinya nih kayak Hafiz dia nih. Iya Pian banyak cabang hobi juga mah, tenis meja lah. Ya. Nah kenapa jadi Pian hendak terbesit hendak mencipta lagu lagi Om? Mungkin di akhir-akhir ini kan kesibukan mulai berkurang, jadi sudah panggilan jiwa juga. Jadi prosesnya tuh ya. Jadi kan biasa jadi juri lagu Banjar kan. Terus ada kekawanan yang Batakun apabila jurinya ada karya lagi kayak gitu. Nah, jadi udah coba-coba. Kalau biasanya kan kalau nulis lirik sendiri itu agak lambat karena banyak pertimbangan ini kan. Terus nyuruh ading lah gitu. Coba ulah lirik lagu Banjar yang kira-kira temanya bagus. Ada beberapa lirik yang ditampaikannya, terus kita memilih yang Kita Bading Sanak itu. Pas melihat bagus nih temanya sesuai dengan spirit persatuan Indonesia, baik itu rukun, kada bercakut, ya kan. Dan di liriknya tuh ada juga jangan menjuluk kekawanan ya. Nah, Om, kalau boleh mengulik dari isi lagunya, ini Pian terinspirasi dari mana Om? Lagu Kita Bading Sanak ini apakah Pian menciptakan langsung atau mungkin ada beberapa faktor atau referensi lain yang mendukung hingga terciptanya lagu Kita Bading Sanak ini Om? Justru jadi kebalikan, kalau lagu Banjar kita kan harus hati-hati ya, karena lagu Banjar ini karakteristiknya tersendiri, itu satu. Saya sendiri berusaha tidak terlalu mau banyak mendengar karena takutnya terpengaruh. Nanti kan orang bisa menuduh kita menjiplak dan sebagainya. Saya ini malah kan banyak karena hobi pribadinya kan banyak di samping lagu daerah, saya kebanyakan malah musik modern saya dengar kan. Jadi ya saya pribadi suka musik jazz misalnya. Banyak malah keseharian saya tidak bisa luput juga dari mendengar lagu-lagu dari Brazilian jazz gitu-gitu. Kalau di Indonesia saya suka Elvas, kan dengan aransemen. Makanya ketika saya bikin aransemen sama Mas Mira itu ada gaya-gaya Elvas atau Brazil kan. Jadi jiwa saya itu malah sebenarnya dipengaruhi musik luar. Tapi saya menyadari kalau saya bikin lagu Banjar, kalau saya buang, kalau enggak nanti lagunya jadi lagu berbahasa Banjar aja ya kan. Bahasa Banjar tapi ruhnya tidak ada Banjarnya gitu. Jadi saya agak hati-hati justru bikin lagu Banjar gitu. Oke, Om. Nah, Pian terakhir setelah lagu Baras Kuning Om, itu tahun berapa lagu Baras Kuning Om? Berapa tahun hingga perjalanan
saat ini Pian menciptakan lagu pulang gitu nah berapa tahun Itu jedanya kan, tuh? seingat kita lah itu kan tahun 80-an ya. Waktu itu, ya, karena itu dulu kan setiap hari jadi Kota Madia itu ada lomba-lomba. Iya. Betul. Ada Dan Hari jadi provinsi juga. Ya, ada lomba nanang galuh. Iya. Nah, dulu bagus banget karena setiap tahun tuh ada lomba cipta lagu Banjar. Iya. Nah, memang terakhir-terakhir ini kan sudah hilang. Kenapa mungkin masalah anggaran atau apa? Iya. Sayang itu mestinya tetap tiap tahun jadi apa spirit terutama yang generasi mudanya itu terjaga untuk mau peduli dengan lagu Banjar. Betul. Bahkan kalau boleh flashback sedikit Om lah, kita kemarin dalam satu pertemuan untuk lomba lagu Banjar memang disupport oleh pemerintah karena memang ini kalau pemerintah mensupport secara langsung setiap tahunnya diadakan pasti akan terus lahir lagu-lagu Banjar seperti Om ya. Tapi terlepas dari support pemerintah, apa yang menjadi pesan penting dari lagu Kita Bading Sanak ini Om yang ingin disampaikan ke masyarakat? Ya, jadi pesannya memang ini kan masalah mendasar ya, dan katakanlah masalah yang sampai saat ini sangat membumi tuh, karena faktanya itu orang gampang becakut kan. Ya. Jadi ya di dalam kehidupan dunia ini memang orang ada ambisi-ambisi dan sebagainya, sehingga memudahkan orang untuk apa ya, susah lah kalau kita kurang etis kalau kita sebut misalnya, ya kalau misalnya ada perasaan iri dan sebagainya kan, tidak bisa menerima kemajuan oleh orang lain dan sebagainya, lalu mungkin juga menganggap dunia ini bagian tujuan akhir hidupnya, gitu loh. Jadi seolah dunia, misalnya gini, ada orang tuh fokusnya di olahraga, dia seolah tujuan hidup akhirnya, jadi kalau ada persaingan di olahraga dia nanti gontok-gontokan, ya kan? Di karir jabatan juga. Nah, lagu ini mengingatkan bahwa dunia ini bukan tujuan akhir hidup kita, tetapi yang sebenarnya kan nanti di akhirat. Karena itu apapun yang kita lakukan di dunia ini jangan sampai menimbulkan konflik, tidak perlu fitnah-memfitnah, menjatuhkan kawan dan sebagainya seperti itu bahasanya. Jadi ringkasnya lagu ini menyerukan persatuan, kerukunan, kedamaian gitu loh, saling support antar masyarakat, antar keluarga sendiri. Itu yang kita harapkan, walaupun mungkin ya agak mudah di dalam, agak susah di dalam praktiknya karena memang tadi banyak kepentingan kan, masalah politik, kekuasaan dan sebagainya. Tetapi setidaknya kita punya niat baik dan tetap berupaya untuk membina kerukunan itu, gitu. Oke, nah sekedar informasi pemirsa bahwa Om Dino ini bukan hanya penyanyi juga lah si Dino, pokoknya pemerhati lagu-lagu Banjar, bahkan pencipta lagu Banjar juga yang aktif sampai saat ini. Salah satunya lagu Nang Rancak Pian Bandar Dangari adalah lagu Baras Kuning. Om, terakhir Om, menurut Pian perkembangan lagu Banjar saat ini kayak apa? Nah, ya relatif ya, jadi dibilang cukup lumayan karena ukurannya begitu, masih mau kan generasi mudanya juga membuat lagu Banjar. Ya kan, kalau yang generasi ininya kan sudah habisan lah, kan ada almarhum ya, Pak Anam, Pak Tamkin, ya kan, Supri Munas, Arba, ini banyak ya kan, tokoh yang udah meninggal. Jadi saya menyebutnya itu generasi pertama ya, walaupun ada lagi sebelumnya yang no-name itu yang tidak dikenal kan. Jadi Pak Anang itu saya anggap dalam kehidupan saya generasi kedua itu mungkin angkatan saya yang sempat bergaul dengan Pak Anang, tetapi saya juga banyak dipengaruhi musik duren. Nah, yang jadi perhatian kan generasi ketiga. Generasi ketiga ini di masa mudanya dia jauh dari lagu Banjar. Mungkin di rumahnya orang tuanya juga jarang mendengarkan. Nah, masalahnya ketika dia bermusik kan musiknya full dipengaruhi oleh musik-musik yang bisa musik pop Indonesia, lalu ketika dia membuat lagu Banjar itu biasanya cenderung ya, tidak semua ada yang bagus, cenderung ada sebagian itu cuman bahasanya Banjar, lagunya kadang-kadang saya dengar miripnya apa, grupnya apa itu, bisa kayak apa yang grup Malayu-Malayu ya, kadang-kadang ada kayak Nawah juga, intinya tergantung apa yang dia dengar. Nah, karena itu kan saya tetap menyarankan ke mereka, coba dengarlah lagu-lagu Banjar itu bukan untuk menjiplak, tetapi mencoba mengambil karakteristiknya atau ruhnya, sehingga kalau bikin itu adalah hanya rempetnya paling tidak gitu kan. Nah, saya bukan bermaksud menyentuhkan, saya bikin ini salah satu maksudnya juga kira-kira beginilah semampu saya bikin ya. Jadi
Ya masih ada lah. Itu relatif tergantung yang mendengar siapa gitu. Lu tahu pendapat Hafiz gimana dengan lagu Lebih Anak nih? Banjar gimana rasanya? Ulunnya hanya penikmat aja sebenarnya Om Mai. Cuma kadang-kadang ini ada satu keraguan dari kawan-kawan. Kadang-kadang Om ciptakan lagu nih. Wah aja lagunya ini dangdut bener kada diterima masyarakat kan aja. Baik pop aja antara pop dengan dangdut menurut ulun selama itu bisa dinikmati oleh siapa saja sah-sah aja loh Om sebenarnya karena lagu Banjar ini menurut pian dangdut ke pop kan. Jadi gini, jadi dibedakan ya antara garapan musiknya ya kan. Kalau udah bicara dangdut pop itu udah garapannya. Jadi lagu itu dia netral, dia kan berupa rangkaian nada-nada dan notasi. Jadi kalau sudah dibuat aransemen, mau dibikin campur sari juga bisa sebenarnya dibikin. Bahkan ada yang dibikin koplo Om ya saat ini ya. Ya, koplo, bikin jazz juga bisa tergantung kebijakan yang orangnya aja yang arrangernya. Karena gini Mas Hafiz dan pemahaman musiknya luas. Ya, pemahaman musiknya memang luas. Jadi memang bujur jar Om Dina tadi. Terserah ini anak menyajikan seperti apa, tinggal masyarakat yang menerimanya Om lah. Ya, jadi kan gini lah, kita ini kan ada segmen-segmen ya. Jadi apalagi kalau orang pemerintahan kan bicaranya kan bagaimana merangkul semua masyarakat. Nah, strategi kita adalah begini, kalau lagu Banjar itu dibatasi satu segmen aja, kan terlalu sempit. Wah, bujur. Ya kan, misalnya orang jazz tulangnya jazz saja. Nah itu nanti orang rock nggak mau, orang pop nggak mau, orang dangdut. Jadi kawan-kawan memang harus berjuang di lininya masing-masing. Yang dangdut silahkan, jadi di dangdut, di rock juga. Jadi kita strateginya bagaimana semua orang, semua segmentasi masyarakat itu menyukai lagu Banjar. Yang tidak boleh itu adalah mematikan segmen yang lain. Misalnya senang jazz, inginnya jazz aja, yang lain nggak boleh gitu. Kalau kalau segmen tradisi aja, wah ini nggak boleh lagu Banjar ini dimacam-macamin. Nah, misalnya ya. Jadi nanti kan otomatis dia terbatas di lingkungan orang-orang tradisi aja. Kalau orang penggemar musik-musik Korea nggak mau dengar lagu Banjar. Nah, rugi kita. Jadi lagu Banjar memang harus menyusup kemana saja. Ke gaya-gaya Korea boleh. Tetapi yang penting ya, fondasi lagunya tuh ada. Karakteristiknya tuh ada. Itu soal aransemen aja. Tetapi gini, kalau saya tambahkan sedikit ya. Almarhum Pak Anang, seingat saya bilang memang lagu Banjar itu bukan dangdut, gitu. Dia pop aja lah, pop sifatnya. Tapi bukan berarti tidak boleh didangdutkan. Itu sudah masuk garapan. Artinya kan kalau mendangdutkan itu masuk ke segmentasi orang-orang dangdut. Seperti saya kan pernah bikin waktu saya kepala Taman Budaya, masih saya bikin album yang Maragot Anum, itu maksudnya merangkul yang muda. Saya membuat pop progresif, banyak unsur jazz dimasukkan di situ supaya orang-orang jazz itu mau menyukai lagu Banjar. Dan zaman saya main band dulu, teman-teman tuh menganggap remeh lagu Banjar karena chordnya kan dianggap gampangan ya. Nah, dengan di aransemen jazz chordnya mulai agak susah, mereka tertantang. Oh ternyata lagu Banjar ini kalau digarap chordnya juga berbahaya gitu. Baik. Oke Om, terima kasih banyak Om Las di sela-sela kesibukan pian mau meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol di Sapa Pemirsa sore hari ini. Terima kasih Om Dino, sukses untuk peluncuran lagu Kita Bading Sanak. Mudah-mudahan bisa diterima di masyarakat Kalimantan Selatan ya Om lah. Terima kasih banyak. Sehat-sehat Om, terima kasih. Sehat-sehat selalu. Baik, nah pemirsa tadi kita udah ngobrol-ngobrol dengan Om Dino Sirajudin, salah satu pencipta lagu Banjar Kita Bading Sanak. Nah sudah tahu lah penyanyinya siapa, penciptanya siapa.